Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cleo atau PT Sariguna Primatirta Tbk. Nah, ini kita lihat dulu, ada disebutkan seperti biasa direktur utamanya yaitu Melissa Patricia. Kemudian ada direktur keuangannya yaitu Lukas Setiobungsu Wong. Nama kantor mereka ada di Sidoarjo ya, kalau kita lihat di sini. Ini kita lihat dulu gimana dengan keuangannya atau kinerjanya. Kalau dalam laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 tahun penuh. Nilai 1 tahun penuh tapi berdaya itu rupiah. Nah, kas dan bank kita lihat dari 225 miliaran sekarang hanya tersisa 43 miliaran. Ini piutang usaha kita lihat di sini dia bakal meningkat ya. Biasa piutang usaha kalau meningkat dia kayaknya penjualan meningkat nih. Kita lihat dulu. Ini pihak berhasil dia bahkan berkurang, ini cukup bagus sih menurut kami. Persediaan dari 215 miliaran sekarang menjadi 283 miliaran. Nah, kalau ini meningkat sekitar 60 miliaran ya kalau kita lihat di sini. Ini 60 miliaran ini cukup bagus sih. 60 miliaran. Total asetnya dari 2,2 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Wah, ini peningkatannya cukup pesat. Luar biasa. Ini liabilitas atau hutang bank jangka pendek kita lihat bahkan berkurang. Ini utang usaha dari 41 miliaran menjadi 50 miliaran pihak berrelasi. Kemudian pihak ketiga dia meningkat juga. Berarti ini hutangnya dia ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Nah, ini kalau kita lihat yang hutang jangka pendek dia meningkat dari 441 miliaran sekarang menjadi 464 miliaran. Nah, ini berarti kan dia dia meningkat cukup banyak ya. Tapi saya nggak gitu banyak sih. Dia meningkat hanya sedikit kalau menurut kami ya. Kalau dilihat dari persentase, ini total yang jangka panjang dia menurun. Total hutangnya dari 781 miliaran menjadi 787 miliaran. Berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 5 miliaran hingga 6 miliaran gitu. Total ekuitasnya, oh ini bahkan total ekuitas meningkat lebih cukup banyak ya. Ini yang cukup besar nih ya. Dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,6 triliunan. Berarti dia meningkat seratusan miliaran, bisa dibayangkan ya. Ini luar biasa kalau menurut kami. Penjualan besi 900-an miliaran menjadi 1,2 triliunan. Oh, ini luar biasa. Akhirnya mereka mencapai 1 triliunan ya untuk pertengahan tahun 2024. Ini laba bersih. Kita lihat di sini laba tahun berjalan sungguh efek. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, ini laba tahun berjalan semua efek bahkan sudah 225 miliaran. Dari kemarin 100 miliar saja. Kita lihat yang entitas induk ya. Ini serta efek penyesuaian ya. Ini 220 miliaran dari 128 miliaran. Ini berarti labanya meningkat cukup pesat, ekuitas meningkat cukup pesat, persediaan pun meningkat cukup pesat. Ini bagus sih menurut kami. Semua rata-rata meningkat, bahkan hutangnya itu dia meningkat hanya sedikit saja, tapi ekuitas meningkat cukup banyak. Nah, bisa dilihat ya, ini kayak yang kepala masuk dia bukan sedikit, tetapi jika lihat dari persediaan kali ini dia sudah sangat banyak. Nah, sudah banyak persediaannya, sudah cukup oke. Tapi mungkin itu untuk antisipasi ke depannya ya, untuk antisipasi penjualan ke depannya. Ini cukup bagus sih menurut kami. Ini Dewan Komisaris, kita lihat komisaris utama ada Hermanto Tanoko, kemudian ada komisaris Belinda Natalia. Nah, ini ada direktur utama Melissa Patricia. ini rata-rata apa ya, satu keluarga juga ya. Ini Pak Hermanto Tanoko memang tidak bisa dipungkiri lagi Crazy Rich Surabaya yang sangat hebat dalam berbisnis menurut kami ya. Makanya Pak Hermanto Tanoko ini hebat ya dalam berbisnis, dalam untuk apa, nilai kehidupan cukup bagus ya. Penyelesaian laporan keuangan kita dari sini. Oh, ini ada yang baru nih. Apa nih? Pembuatan es. Nah, kemarin agak ada, sekarang ada 99,99%. PT Stup Segarkan Indonesia produksi es di Sidoarjo. Nah, ini kayaknya akan menjadi sumber penghasilan baru ke depannya. Kita lihat saja. Nah,
Ini dulu kan nggak ada yang produksi es, sekarang sudah ada produksi es. Kita lihat bagaimana peningkatan labanya nanti. Ini menurut kami sangat bagus sih, menurut kami sangat bagus. Ini berarti perusahaannya memang bisa ekspansi. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini ya, ini memang kami sudah pernah cek harga sahamnya untuk yang price book value-nya ini cukup tinggi, tapi ini benar-benar bukan perusahaan yang bagus. Menurut kami ini merupakan perusahaan yang sangat bagus ya menurut kami ya. Bahkan bisa berpikir hingga ekspansi ke yang produksi es. Nah, ini luar biasa. Ini kas dan setara kas kita lihat di sini. Nah, ini apa nih? Jumlah kas dan bank. Jumlah kas dan bank dari 35 miliaran menjadi 43 miliaran. Cash on hand dia meningkat sedikit dan ini semua ada yang meningkat. Ini tingkat bunga deposito berjangka bertahun. Oh, ini nol nih. Mengapa bisa nol? Karena mereka apa ya? Mereka gak ada deposito ya sekarang ya. Bisa lihat di sini. Tapi tahun lalu kayaknya ada. Tapi kok terus nol juga ya? Gak tahu juga. Ini pihak berrelasi kita lihat dia kecil saja sih. Yang pihak berrelasi dari 400 miliaran sekarang 400 jutaan, sekarang jadi 300 jutaan, kecil aja. Yang pihak ketiga yang dia meningkat puluhan miliaran. Nah, jadi kalau kita lihat itu memang ini berarti yang cukup oke ya. Jadi kita bisa lihat yang pihak ketiga dan pihak berrelasi. Untuk jatuh temponya, nah ini semakin bagus dari 5 miliaran menjadi 4 miliaran yang lebih dari 3 bulan. Kemudian belum jatuh tempo masih ada sekitar 65 miliaran. Nah, untuk yang penurunan nilai bahkan dia berkurang dari 3,5 miliaran menjadi 2,9 miliaran. Ini cukup bagus sih menurut kami. Semua rata-rata jadi bagus. Ini piutang lain-lain, uang jaminan istri ada juga, tapi jangan gak gitu baik sih. Yang karyawan dia bakal menurun. Berarti karyawannya entah sejahtera atau gimana, kurang tahu juga ya. Tapi menurut kami kayak gini, biasa kalau piutangnya itu bagus, itu terkadang bisa karena yang utang itu mereka segan kepada yang pemberi utang. Apalagi kalau kita lihat Pak Hermanto Tanoko ini cukup terkenal ya. Dia memang sangat berdampak sih terhadap perusahaannya, ini cukup bagus. Sedia bang kita lihat tadi semua rata-rata meningkat. Properti investasi saya di sini aset tetap. Nah ini aset tetap kita lihat nih ada tanah, bangunan dan lain-lain. Persediaannya bahkan yang penambahan cukup banyak, luar biasa. Oke, cukup bagus. Pokoknya semua rata-rata cukup bagus ya. Ini utang bank kita lihat di sini. Utang bank ada yang jangka pendek 173 miliaran menjadi 164 miliaran. Ini utang bank yang paling jenis fasilitas pinjaman. Jadi sebenarnya sekarang kayak gini ya. Kalau kami lihat ada sebuah perusahaan yang dari beberapa sisi, dari aspek manajemen, dari aspek keuangan, dari aspek lingkup bisnisnya ini kalau sudah sangat bagus. Terkadang kalau mau lihat yang utang, yang pinjaman ini agak cukup udah agak gitu berarti ya. Ini tinggal kenaikan gaji tahunan 6%, kayak tergolong agak kecil ya kayak menurut kami ya, 6%. Tapi nggak tahu juga nanti kedepannya itu gimana. Tapi 6% lah, nggak bisa dibilang kecil juga kalau misalnya jumlah kajiannya sudah banyak. Jadi kita nggak bisa lihat presentasi juga, kita perlu lihat jumlah gajinya. Misalnya kalau ternyata 10 juta 6% dan 600-an ribu. Nah itu kita perlu lihat juga ya. Ini pemegang sahamnya. Nah ini ada disebutkan untuk komisarisnya, untuk dewan direksinya semuanya ada disebutkan. Kita lihat di sini.
Beban pokoknya bahan baku yang digunakan 327 miliaran ya. Ini meningkat nih, bahan baku bahkan yang meningkat. Beban produksi ini semua rata-rata meningkat, tetapi kalau misalnya pendapatannya meningkat cukup pesat, sudah gak gitu terpengaruh ya. Ini beban usahanya kita lihat di sini, kandang promosi oke, semua rata meningkat sih. Tapi seperti kami bilang, pendapatan meningkat cukup pesat, jadi oke-oke aja. Iklan dan promosi dia meningkat cukup pesat dari 28 miliaran menjadi 59 miliaran. Apalagi kalau kita lihat, misalnya kalau produksi Asia itu apa, tentu iklannya pasti akan meningkat juga. Namanya kalau ada sesuatu yang baru pasti ada promosi gencar-gencaran kayak gitu ya. Ini gaji, upah dan kesejahteraan karyawan 21 miliar menjadi 19 miliaran. Ini beban keuangan, kita lihat ada bunga pinjaman bank dan lain-lain. Ini pendapatan sewa ini ada meningkat ya ini ya. Tapi jualnya gak gitu banyak, siklus masih oke. Rugi penjualan dan pasangan saya tetap 17 miliaran dari 8 miliaran. Nah ini kok bisa sampai 17 miliaran ya. Tapi kita gak bisa bilang kayak itu juga. Misalnya kalau saya tetapnya itu selama dia masih menjadi milik kita, tapi dia terus memberikan beban, bebannya itu lebih banyak. Nah itu berarti sama aja ya. Jadi kita perlu lihat juga penjual bersih, kita lihat yang botol lebih banyak. Oh, nah ini yang kemarin nih. Ini kemarin yang penjualnya bukan botol, yang dia laba bukan botol, dia lebih banyak 266 miliaran. Dia lebih banyak daripada yang botol. Tapi sekarang penjualan yang botol, labanya itu lebih banyak yang bukan botol. Jadi itulah yang kita katakan fleksibilitas ya mas ya. Nggak ada yang pasti di dalam dunia bisnis, semua bisa berubah. Baiklah, itu saya dari kami, sekian edukasi saya Mas Tasik.